Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk di pembelajaran yaitu tema 7, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, kita akan belajar tema 7 yang bermateri indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku bangsa apakah itu? Nah, suku bangsa yang ada di Indonesia sejak dulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman yang artinya beragam. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Nah, Indonesia ini sangat banyak sekali suku yang ada. Nah, itu tidak menjadikan bangsa Indonesia itu tidak bersatu ya nak ya, tetap bersatu karena saling toleransi. Kemudian suku ya yang ada di Indonesia berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk di Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.630 ya. Afwan 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk di Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk di Indonesia. Selanjutnya di sini Ustazah akan sampaikan yaitu ada di kolom yang pertama Bhinneka Tunggal Ika, artinya walau berbeda-beda tetap satu. Yang kedua etnis yang artinya suku bangsa. Nah, ini diingat ya nak. Nanti keluar ujian kita sudah tahu. Yang ketiga itu sensus. Nah, arti sensus itu apa Ustazah? Yaitu perhitungan jumlah penduduk. Yang keempat itu ada slogan yang mana artinya moto yang digunakan sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, ingat ya nak. Jadi Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tetap satu ya. Kemudian etnis ya. Kemudian selanjutnya yaitu di sini ada pokok pikiran paragraf 1. Nah, di bawahnya ada pokok pikiran paragraf kedua. Nah, kira-kira kalimat yang ada di pokok pikiran paragraf 1 ini apa ya? Nah, kita buat yang pertama tadi kita mengetahui yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini kalimatnya. Indonesia memiliki keanekaragaman namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, yang kedua, paragraf kedua, suku di Indonesia sebanyak 1331 suku bangsa, bukti keberagaman suku atau etnis ya. Nah, cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Yang pertama, membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Yang kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhirnya, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Yang ketiga, menandai pikiran pokok yang terdapat di awal
akhir atau awal dan akhir pada paragraf. Nah, ini cara menentukan pokok pikiran pada paragraf. Dari kegiatan sebelumnya, Anti mengetahui bahwa di Indonesia terdapat ribuan suku bangsa. Setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup itu adalah transportasi. Pada zaman dahulu, alat transportasi menggunakan tenaga hewan seperti berikut ini. Nah, pada zaman dahulu itu alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat yaitu dengan menaiki kuda atau di saat ingin membajak sawah itu menggunakan kerbau ya. Seperti yang ada di sini. Ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Jadi pada zaman dahulu transportasi yang ada di Indonesia itu seperti itu ya, masih tradisional. Nah, apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Bendi akan bergerak mengikuti arah kuda. Kemudian apa yang terjadi saat kerbau atau kuda menarik pedati? Pedati tersebut akan bergerak sesuai arah kuda atau kerbau. Nah, ini pada zaman dahulu ya, zaman yang masih menggunakan alat transportasi berupa hewan ya untuk membantu pekerjaan manusia. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada kolom, perhatikan. Yang pertama aktivitas yang dilakukan, kemudian hasil. Nah, yang pertama mendorong meja. Hasilnya bagaimana? Yaitu meja bergeser. Kemudian menarik meja, meja bergeser ya. Ini aktivitas yang dilakukan. Nah, selanjutnya yang kedua mengangkat tas. Nah, hasilnya tas tergeser. Kemudian meletakkan tas tergeser. Yang ketiga mengambil dan melipat kertas. Nah, hasilnya bentuk menjadi berubah. Kemudian dari aktivitas yang dilakukan dan kita sudah bisa melihat hasilnya. Nah, selanjutnya aktivitas yang telah Anti lakukan terhadap meja sehingga bergeser itu disebut gaya. Ya, aktivitas yang Anti lakukan terhadap tas sekolah yang Anti angkat disebut gaya. Aktivitas yang Anti lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut gaya. Nah, yang di dalam kolom tadi ya, tuh artinya gravitasi gaya. Nah, apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berubah bentuk. Nah, di sini ada latihan. Silahkan Anti kerjakan latihannya. Tuliskan di buku catatan Anti gaya apa yang Anti lakukan atau Anti lihat dari pagi sampai saat ini. Nah, tulislah dengan menggunakan ejaan yang tepat. Nah, tulislah dengan kalimat yang tepat ya, Nak. Artinya nanti dikumpulkan ke ustazah. Nah, misalnya gaya otot, pagi ini saya berjalan dari rumah ke sekolah. Nah, itu contohnya. Kemudian gaya listrik, misalnya pagi tadi saya menyalakan lampu untuk penerangan. Nah, ini contoh-contoh gaya yang kita lihat atau kita lakukan ya. Nah, untuk latihannya silahkan nanti kerjakan yang lain ya, contoh yang lain, jangan buat contoh yang ustazah buat tadi. Kemudian selanjutnya, apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, kira-kira apa? Nah, mobil mendapatkan gaya yang mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nah, seperti yang ada di video ini. Yang kedua, ini ada bola lampu yang hidup. Apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Yaitu adanya aliran listrik yang dialirkan melalui sambungan kabel melalui lampu. Selanjutnya, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Nah, jarum terbuat dari besi. Magnet menarik kuat bahan yang terbuat dari besi. Nah, ini seperti yang video selanjutnya.
Nah, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohonnya? Nah, buah jatuh dari pohon dikarenakan adanya gaya gravitasi bumi dan buah sudah matang. Nah, ini yang menyebabkan buah yang sudah matang itu jatuh ke bawah ya, karena ada gaya gravitasi bumi. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan kursi mudah dipindahkan? Nah, coba adanya kegeseran pada permukaan kursi yang halus dengan lantai. Nah, ini menyebabkan dia bergerak karena terjadi gesekan. Gaya mempunyai banyak jenis sesuai dengan sumber yang melakukan gaya. Macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesek. Nah, ini adalah macam-macam gaya. Selanjutnya, yang pertama ada gaya otot, yang kedua ada gaya listrik, yang ketiga gaya magnet, yang keempat gaya gravitasi, dan 5 gaya gesek. Nah, contoh dari gaya otot itu apa, Ustazah? Yang pertama itu ada berlari, berjalan, mendorong benda. Kemudian gaya listrik, contohnya kipas angin, lampu. Kemudian gaya magnet, contohnya paku yang diletakkan pada magnet. Kemudian gaya gravitasi, contohnya yang Ustazah bilang tadi, yaitu buah jatuh pada pohonnya. Kemudian gaya gesek, contohnya apa ya kira-kira? Nah, kalau gaya gesek itu contohnya seperti kita mendorong meja. Nah, itu terjadi gaya gesekan atau antara benda ya. Jadi perlu anti ingat. Nah, contohnya gaya apa ya? Kalau berlari dia itu kita menggunakan gaya otot. Kalau kita menghidupkan kipas angin itu adalah gaya apa, Nak? Yaitu gaya listrik. Selanjutnya di sini ada teks yaitu seni gerabah di Indonesia. Nah, silahkan anti baca, senyap di dalam hati ya, Nak ya, dibaca. Senyap di dalam hati. Nah, kemudian ini sambungannya, silahkan anti baca. Nah, selanjutnya kemudian ini ada sambungan teksnya, silahkan anti baca sampai selesai. Kemudian kita masuki yang kedua, yaitu pembelajaran kedua di subtema 1. Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Suku bangsa apa yang ada di daerahmu? Nah, kita tinggal di Pekanbaru, banyak suku, ada suku Melayu, suku Jawa, suku Batak. Dan yang keempat, gaya apa yang dilakukan dalam kegiatan penukaran merupakan buku? salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Gaya Dengan tukar buku memanfaatkan gaya merupakan otot, salah satu kita contoh dapat pemanfaatan memindahkan gaya otot. benda-benda ringan Dengan memanfaatkan mudah. gaya otot, kita dapat sangat memindahkan bermanfaat dalam benda-benda kehidupan ringan dengan mudah. sehari-hari. Gaya-gaya otot ini sangat bermanfaat contoh dalam kehidupan bertukar buku sehari-hari. merupakan salah Kak, satu gaya apa sih itu yang dimaksud dengan gaya otot? Pemanfaatan gaya berikut otot ini ada dalam pemanfaatan kehidupan gaya sehari-hari. otot. Tuliskan Manfaatnya dalam yang bentuk pertama, tabel memindahkan seperti benda. berikut Contoh ini. kegiatannya Diskusikan yaitu dengan teman-teman sapi sekelompokmu menarik lalu pedati. bacakan Ini adalah hasil di contoh depan kegiatan Bapak dalam atau Ibu memindahkan guru benda. dan kelompok-kelompok lain. Kemudian yang mungkin kedua, teman-teman ketika di rumah tidak bisa raga, itu menggerakkan juga tubuh. termasuk ya. Nah, contoh kegiatannya Lalu, berjalan dan berlari. manfaat Yang ketiga, melakukan pekerjaan. misalnya contoh mengecat, kegiatannya menulis, yaitu mengecat, mengetik, menulis, lalu dan melatih mengetik. dan Yang keempat, membentuk melatih tubuh dan membentuk biar tubuh. tubuhnya six-pack. Nah, kegiatannya Nah, push itu bisa up, sit push up, up, pull up, sit ya. up, pull Yang kelima, up, dan lain ada sebagainya. Lalu membawa perlengkapan sekolah. Nah, ketika kalian contoh menyandang kegiatannya atau itu mengangkat menyandang tas ransel, itu juga ransel. termasuk Nah, ini pemanfaatan adalah gaya 5 otot. contoh Tanpa kita manfaat sadari, kita gaya sudah otot dan banyak sekali membaca Baik, kembali demikianlah teks suku pembelajaran bangsa hari di Indonesia ini, dan ya. menuliskan Silahkan dikerjakan pengetahuan yang latihannya sudah yang Ustazah diketahui sampaikan dan tadi. pengetahuan yang baru Ya, jika ada diperoleh dari pertanyaan, bacaan. silahkan tanyakan Tapi ke saya Ustazah. tadi tidak membaca ulang ya, karena Barakallahu fiik. kemungkinan Assalamualaikum sebagian dari teman-teman masih warahmatullahi banyak yang ingat wabarakatuh. tentang bacaan.